Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Pelajar Iqra dan pembaca Al-Quran pemula yang dirahmati Allah sekalian, bahwa bimbingan tajwid ini adalah untuk Anda pemula yang belum pernah mempelajari tentang ilmu tajwid, agar kelak Anda menjadi orang yang faham tajwid. Ini kali adalah seri yang ke-14, kita masih membahas mengenai hamzah wasol yang berbaris di hadapan. Telah kami maklumkan terdahulu mengenai hamzah wasol. Hamzah wasol yaitu huruf tambahan yang berada di awal kata atau awal kalimat, baik itu dalam kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya. Jadi hamzah wasol senantiasa wujud pada awal kata. Di dalam mencari penyelesaian hamzah wasol, di sini ada dua kaidah. Kaidah yang pertama yaitu kaidah yang lazim, dan kaidah yang kedua adalah kaidah yang tidak lazim. Kaidah yang lazim yaitu misalkan ada sebuah kata kerja, di hadapannya ada hamzah wasol, maka kaidah yang lazim adalah kita harus mengetahui dulu pada huruf yang ketiga. Pada huruf ketiga itu di sana berbaris ataskah, atau berbaris bawahkah, atau berbaris di hadapan. Inilah kaidah yang lazim. Adapun kaidah yang tidak lazim, setiap ada kata di hadapannya terdapat hamzah wasol dan kata tersebut adalah kata jamak, maka kita akan menggunakan kaidah yang tidak lazim, yaitu bahwa kata yang jamak itu harus dikembalikan dulu kepada kata tunggal, sehingga kita akan mudah menyelesaikannya, bahwa hamzah wasol itu nak kita baca A, atau nak baca kita I, atau nak kita baca U. Dan seperti biasanya di dalam mencari contoh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita akan merujuk kepada Al-Quran Resam Usmani. Untuk itu, sila sediakan Al-Quran Resam Usmani dan buku catatan untuk mencatat mana-mana hal yang dianggap perlu untuk dicatat. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan tentang hamzah wasol yang berbaris di hadapan. Di sini kita akan menggunakan kaidah yang lazim, yaitu apabila sebuah kata kerja di hadapannya terdapat hamzah wasol, maka kita harus mencari terlebih dahulu mengetahui huruf yang ketiga. Apabila di dalam huruf yang ketiga berbaris di hadapan, maka hamzah wasol kita baca atau kita lafazkan dengan huruf U. Sila tengok surah Al-An'am ayat 46, muka surah 133, baris yang ketiga dari atas ataupun baris yang ke-13 dari bawah. Di sini ada hamzah wasol, kemudian ada huruf nun, kemudian ada huruf zo, nun mati, kemudian huruf ro. Di sini zo berbaris depan, ro-nya mati. Memandangkan huruf yang ketiga, huruf zo, berbaris di hadapan, maka hamzah wasol kita lafazkan U. Ungzur. Hamzah wasol adalah huruf yang pertama, nun mati adalah huruf yang kedua, zo adalah huruf yang ketiga. Memandangkan huruf yang ketiga, zo berbaris hadapan, maka hamzah wasol dibaca U. Ungzur. Ayatnya adalah Ungzur kaifa nusarriful ayat. Memasuki contoh ayat yang kedua, sila tengok di Al-Quran Resam Usmani, surah Yusuf,
ayat 9. Muka surah 236, baris yang ke-8 dari atas atau baris yang ke-8 dari bawah. Di sana ada hamzah wasol. Hamzah wasol huruf yang pertama, qaf mati, ta berbaris di hadapan, lam berbaris di hadapan. Memandangkan huruf yang ketiga, huruf ta berbaris di hadapan. Selepas 1, hamzah wasol, 2, huruf qaf yang mati, 3, huruf ta berbaris di hadapan. Memandangkan huruf yang ketiga berbaris di hadapan, maka hamzah wasol dilafazkan u. Uqtulu. Ayatnya adalah Uqtulu Yusufu awit rohu. Uqtulu Yusufu awit rohu. Memasuki contoh ayat yang ketiga, sila tengok Al-Quran Resam Usmani, surah An-Nahli ayat 125, muka surah 281, baris yang ke-9 dari atas atau baris yang ke-7 dari bawah. Di sini ada hamzah wasol, kemudian huruf da, kemudian huruf ain. Ain berbaris di hadapan. 1, hamzah wasol. 2, huruf dal yang mati. 3, huruf ain berbaris hadapan. Memandangkan huruf yang ketiga berbaris di hadapan, maka hamzah wasol dibaca u. Ud'u. Ud'u. Ayatnya adalah Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbiki bil hikmah. Memasuki contoh yang keempat, sila tengok pada Al-Quran Resam Usmani, surah Sad ayat 42, muka surah 455, baris yang ke-15 dari atas atau baris yang ke-1 dari bawah. Di sana ada hamzah wasol. Huruf yang pertama, hamzah wasol. Huruf yang kedua, ro mati. Huruf yang ketiga, kaf berbaris di hadapan. Memandangkan huruf yang ketiga, huruf kaf berbaris di hadapan, maka hamzah wasol dilafazkan u. Urkud. Ayatnya adalah Urkud birijlik. Urkud birijlik. Memasuki contoh ayat yang kelima, sila tengok Al-Quran Resam Usmani pada surat Al-Ghafir ayat 76, muka surah 485, baris yang ke-13 dari atas atau baris yang ketiga dari bawah. Di sana ada hamzah wasol. Ada huruf dal dan huruf kha. Huruf yang pertama, hamzah wasol. Huruf yang kedua, dal mati. Kha berbaris di hadapan. Memandangkan huruf yang ketiga berbaris di hadapan, maka hamzah wasol kita lafazkan menjadi u. Udkhulu. Ayatnya adalah Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Demikianlah tadi contoh daripada ayat-ayat yang berhubung kait dengan hamzah wasol, di mana huruf yang ketiga berbaris di hadapan, maka hamzah wasol dilafazkan u. Dengan demikian, maka sempurnalah sudah contoh beberapa ayat yang berhubung kait dengan baris atas a dengan baris bawah, baris hadapan u, juga
hamzah qatha yang berbaris atas A, hamzah qatha yang berbaris bawah 1 I, hamzah qatha yang berbaris hadapan. Juga hamzah wasol. Hamzah wasol yang dilafazkan A, hamzah wasol yang dilafazkan I, hamzah wasol yang dilafazkan U. Demikianlah pembelajaran tajwid yang simpel ini. Sila Anda kongsikan kepada rekan-rekan Anda sebagai amal jariah Anda kepada mereka. Dan ikuti terus di seri berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.